Kasus selanjutnya. Ini kelihatannya masalah limit nih. Ini ada asimtot, ya asimtot datar, asimtot tegak. Kita lihat ya. Ini kasus soal yang cukup rumit, tipikal UTBK SBMPTN ya. Ini jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jadi gini, jika Y sama dengan A tambah 1, ini adalah asimtot datar. Nah, ini kita mengetahui ya masalah atau definisi asimtot. Asimtot itu suatu garis, bisa garisnya tegak, datar, atau miring, yang garis ini nggak dilalui oleh suatu kurva tertentu. Nah, ini kurvanya nih, kalian bisa lihat nih, ini yang kita kotakin nih, ini kurvanya. Ya, jadi kurva yang dimaksud ini nantinya nggak akan melalui atau nggak akan menyentuh asimtot ini. Nah, yang Y sama dengan A tambah 1, ini kebetulan asimtot datar. Jadi nanti asimtot datar ya berupa garis datar. Di mana si garis datar ini nggak dilalui oleh si kurvanya. Maksudnya si kurva ini sifatnya hanya mendekati si asimtot datar ini. Dan ada satu asimtot lagi nih. Kebetulan ini asimtotnya tegak. Kalau asimtot tegak berarti garisnya garis tegak. Nah, ini asimtot tegaknya X sama dengan X1. Sama, asimtot tegak ini nantinya didekati oleh si kurva ini. Ya, jadi kurva ini sifatnya mendekati yang asimtot datar dan asimtot tegak. Ya, dan ini ada keterangan katanya X1 di sini lebih besar dari 0. Ini artinya positif. Nanti kita diminta menentukan nilai dari 2X1 kuadrat min X1. Nah, ini kelihatannya untuk lebih kebayang ya nanti cara kerjanya seperti apa. Ya bagusnya kita sketsakan masalah soal ini. Ya jadi nanti kurvanya seperti apa, mendekati atau ya mendekati suatu asimtotnya itu seperti apa. Ya kelihatannya ini enaknya kita gambarkan dulu. Nah, jadi pertama-tama tadi kita punya asimtot datar, tentunya ini berupa garis datar ya. Garis datar seperti ini. Ini namanya asimtot datar ya, garisnya ya mendatar seperti ini. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan A ditambahnya dengan 1. Ya, jadi bisa aja nanti sumbu X, sumbu Y-nya gini aja ya. Coba kita gambarkan, katakanlah ini sumbu Y-nya. Ya, kemudian katakanlah ini sumbu X-nya. Ini sekali lagi sifatnya ini sketsa ya, bukan kondisi yang sebenarnya. Katakanlah, nah ini asimtot datarnya tadi ya. Nah ini suatu garis mendatar. Nah ini ya, garis merah ini adalah asimtot datar dengan persamaannya Y sama dengan A tambah 1. Kita tuliskan di sini aja ya. Nah ini persamaannya Y sama dengan A ditambahnya dengan 1. Tadi ya. Kurva yang dimaksud ini sifatnya hanya mendekati asimtot datar. Ya nanti kita coba sketsakan kurva yang dimaksud ya. Nah nanti ini kurvanya kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Ini sekali lagi sifatnya hanya sketsa, bukan kondisi yang sebenarnya. Bisa aja kurvanya ini dari bawah naik ke atas dan nantinya sifatnya mendekati si asimtot datar ini nih. Bisa aja kurvanya seperti ini. Atau bisa juga nanti dia dari atas ke bawah dan nantinya dia mendekati asimtot yang ya ini garis mendatar ini. Kita nggak tahu kurvanya apakah dari bawah ke atas mendekati atau dari atas ke bawah, kita nggak tahu. Kita hanya menggambarkan sketsa aja. Jadi sekali lagi ini sifatnya hanya sketsa, bisa aja gambar kita salah. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti hitungannya benar. Anggaplah misalnya kurvanya seperti ini ya. Ini anggap seperti ini. Ya, jadi kurva yang digambarkan warna biru ini yang mendekati asimtot datar ini. Nah, ini persamaannya. Y sama dengan, kita tuliskan di sini aja ya. Y sama dengan 2AX pangkat 3 ya, kemudian dikurangi 4AX kuadrat, kita tuliskan dulu ini persamaan kurvanya, ditambah X min 2, kemudian dibagikan satu kesatuan dengan X pangkat 3 ya, kemudian ditambah 2X kuadrat ya, kemudian dikurangi A kuadrat X ya, dikurangi 2A kuadrat. Nah ini, jadi sekali lagi ya, yang disebut asimtot adalah garis yang sifatnya didekati oleh si kurva ini. Jadi si kurva ini dia nggak menyentuh si asimtot ini. Dia hanya sifatnya mendekati. Ya, jadi nanti ini kalau diterusin ya dia makin dekat aja. Gitu si kurva ini makin dekat ke si garis asimtotnya. Dan tadi kurva yang sama
ini mendekati juga suatu asimtot tegak ya. Ini coba kita gambarkan di sampingnya ya. Ini ada asimtot lagi nih. Ini kalau kita gambarkan, katakanlah ini sumbu X, sumbu Y-nya ya. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, misalkan nih asimtot tegaknya katakanlah posisi di sini ya. Jadi sekali lagi ini sketsa ya. Tadi yang asimtot datar juga ini sketsa, bisa aja ya dia di bawah sumbu X, kita nggak tahu. Ya, bisa di atas, bisa di bawah. Sekali lagi ini sketsa ya. Misalkan nah ini asimtot tegaknya posisinya di sini. Dan asimtot tegaknya tadi yang X sama dengan X1. Nah, ini ya. Kita tuliskan di sini X sama dengan X1. Dan kurva yang sama, kurva yang warna biru ini, ya nanti sifatnya mendekati asimtot tegak ini. Nah, cuman masalah nanti kurvanya seperti apa, kita nggak tahu. Bisa aja kurvanya dari kiri, dia ke atas, dan dia mendekati si asimtot ini. Atau bisa juga dia dari kanan ke atas, nah mendekati juga, kita nggak tahu. Atau mungkin aja dari atas, dia ke bawah, mendekati ini, kita nggak tahu. Ya, atau ya dari kiri dia ke bawah terus mendekati asimtot ini, kita nggak tahu. Kita misalin aja ya, misalkan ya katakanlah kurvanya dari kiri ke atas dan dia nanti sifatnya mendekati ya, ini mendekati si asimtotnya, kurang lebih seperti ini. Nah, ya jadi kurva yang sama ya, ini persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan, ini coba kita copy aja ya, ini persamaan yang sama nih ya. Nah, ini kita copy ya, kita pindahkan ke sini. Oke, nah jadi ini persamaan yang sama nih, kurva yang warna biru ini ya, cuman kurvanya sekarang sifatnya mendekati asimtot yang tegak ini. Bisa ya dipahami, ini sketsanya kurang lebih seperti ini. Sketsa dari kasus soal ini. Nah, oke, kita ke yang asimtot datar dulu aja ya. Jadi kurva mendekati suatu asimtot datar. Jadi maksudnya gini. Saat si kurva ini terus ini kalau kita terusin ya, ini diterusin sampai tak hingga nih. Ya, sampai tak hingga dia sifatnya mendekati yang si asimtot datar ini. Ini kita bisa membuatkan suatu persamaan bentuk limit. Jadi saat limit nih, saat X-nya dia mendekati tak hingga. Ya, saat X-nya mendekati infinite ya. Dimana, nah ini si kurva ini kan punya ini rumus fungsinya yang ini ya. Jadi kalau kita tuliskan rumus fungsinya, nah ini 2ax pangkat 3 min 4ax kuadrat ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan x min 2. Nanti satu kesatuan dibagikan dengan nah ini x pangkat 3 ya. Ditambah 2x kuadrat, kemudian dikurangi a kuadrat x, dikurangi 2a kuadrat. Ini hasilnya ya. Jadi saat ini si kurvanya diterusin sampai x-nya sampai tak hingga nih. Ya hasilnya yang ini dong. Ya hasilnya kita tarik nanti ke sumbu Y, yang a tambah 1 ini. Ini yang kita sebut sebagai hasil limitnya. Nah itu. Ya jadi dari sketsa nanti kita bisa menggambarkan ya, nah ini, atau bisa membuatkan bentuk persamaan limitnya ya dari hasil sketsa ini. Kebayangkan ya, jadi saat X-nya mendekati tak hingga di sini ya, jadi saat kurva ini diterusin sampai X-nya mendekati tak hingga, nah nanti rumus ini ya, rumus dari si kurva ini kita tuliskan. Nah nanti hasil limitnya tuh yang ini, si asimtot datar ini, yang a tambah 1 ini. Nah itu cara kerjanya. Dan kita pernah belajar untuk masalah limit yang x-nya mendekati tak hingga. Itu dilihat dari pangkat tertinggi yang ada di pembilang dan penyebut. Kebetulan nih pangkat tertingginya sama-sama pangkat 3 nih. Nanti penyelesaiannya gampang. Kalian tinggal bagikan aja koefisien dari pangkat tertinggi ini, yaitu yang 2a sama 1 nih ya. Ini kan 1 ya koefisiennya. Jadi nanti ini 2a per 1. Ya hasilnya ya ini yang a tambah 1 ini. Nah langsung dapat dari sini ya. Dari bentuk limit ini kita bisa hitung nilai a-nya. Ini 2a per 1 itu ya 2a. Nanti a-nya kita bisa pindah ruas. 2a min a tentunya a di sini. A-nya adalah 1. Beres. Artinya si fungsinya nanti ini ya, ke sini ya, nanti ke yang asimtot tegak. Tadi nilai A-nya kan sama dengan 1, artinya fungsinya ini kita bisa ubah. Karena A-nya 1, ya udah ini 2 kali 1, ini jadi 2 ya. Nih, langsung kita gantikan aja ya.
Nah, ini ya, jadi 2x pangkat 3 min, tadi A-nya 1 ya, min 4 kali 1 ya, ini min 4x kuadrat jadinya. Kita bisa tuliskan ya, tambah x min 2, nanti pernya x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min, nih A-nya juga 1, 1 kuadrat itu ya 1. Ini jadi min x ya, min x, min 2a kuadrat, A-nya 1, 1 kuadrat ya 1. Jadi ini bisa kita tuliskan dia min 2. Ya, nah ini adalah persamaan si kurvanya udah lengkap nih. Ya, nilai A-nya udah kita dapatkan, angka-angkanya udah pasti di sini. Nah, sekarang masalah yang ini, yang si kurvanya mendekati asimtot tegak. Nah, ini kita bisa buatkan juga persamaan limitnya. Nah, ini limit ya, limit. Nah, nanti X-nya kita ambil, ya ini kan si kurvanya dia mendekati si asimtot tegak yang X sama dengan X1 ini. Jadi saat X-nya mendekati X1, nah ini si rumus fungsinya ya, kita tuliskan di sini 2X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah X min 2, pernya ya. Pernya di sini adalah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X min 2. Ya, jadi anggap sketsa kurvanya yang seperti ini ya. Jadi saat X-nya mendekati X1, ya ini saat si kurvanya terus mendekati si X1 ini, dipastikan hasilnya di sini dipastikan tak hingga dong. Ini kan kalau kita terus deketin sampai mendekati si asimtot ini, deketin, nanti kalau kita tarik ke sumbunya, itu dipastikan tak hingga. Ya kan? Karena ini mendekatinya sampai X ini, sampai nanti ke atasnya tuh sampai tak hingga. Nah, ini hasil limitnya dipastikan ini tak hingga. Bisa ya dimengerti? Ya, jadi saat X-nya dia mendekati X1 ini, nanti hasil limitnya di sini dipastikan tak hingga. Ya, jadi saat kurvanya kita dekati ke si asimtot tegak ini, nanti kalau kita tarik ke sumbu Y itu dipastikan ya ke tak hingga, kita nggak tahu di mana. Nah, ini untuk yang masalah asimtot tegak. Nah, untuk masalah hasil limit yang hasilnya tak hingga, kita mengetahui itu nanti penyebutnya yang ini nih, yang X pangkat 3, kemudian ditambah 2X kuadrat, di min X min 2. Nah, nanti ini kan X-nya mendekati X1, nanti si penyebut ini kita bisa kasih X1 ya. Ini X ini kita bisa gantikan jadi X1. Nah, ini hasilnya harus 0. Kita mengetahui ya, suatu bentuk limit ya, bilangan kalau dibagi 0, hasilnya tuh tak hingga. Nah, ini jadi yang penyebut ini haruslah 0. Nah, dari sini ya kita cari nilai X1-nya. Ini masuk ke masalah persamaan polinomial ini. Persamaan suku banyak ini, bentuk pangkatnya, ini pangkatnya sampai pangkat 3. Nah, untuk mencari X1-nya, ini kita bisa menggunakan metode Horner. Ini nyambung ke suku banyak juga nih. Ya tipikal SBMPTN ya, kadang dalam satu soal bisa masuk 2 bab ini. Nah, caranya kita tuliskan dulu koefisien. Nah, ini koefisien dari si, nah ini bentuk fungsinya ya. 1, 2, kemudian min 1 sama min 2 ya. Ini yang 1 ini yang pangkat 3 ya, koefisien pangkat 3. Yang pangkat 2-nya 2, yang pangkat 1-nya ini min 1 dan konstantanya min 2. Nah, nantinya kita akan carikan nih. Ya, ini kita nanti isikan angka dan di sini hasilnya haruslah 0. Nah, itu kita akan carikan nih angka di sini. Ini kita coba-coba nyari angka di sini ya. Ini nanti yang angka di sini tuh ya nilai ya si X1-nya. Ya. Coba kita cek ya angka di sini. Misalkan ya kita ambil angka 1 nih. Apakah nanti hasil di sininya 0? Kita periksa ya. Nah, ini metode Horner harusnya udah nggak canggung ya. Pertama-tama ini kita turunin yang ini 1. Kemudian 1-nya kali 1, ini jadi 1. Kemudian ini ditambahin. 2 tambah 1 ini 3. 1 nanti dikali 3 ini 3. Min 1 tambah 3 ini jadi 2. Nah, 1 kali 2 ternyata ini 2 dan 0. Berarti ini X1-nya dipastikan sama dengan 1 dan kebetulan tadi yang ini yang diinginkan X1-nya lebih besar dari 0, kita dapatnya ini positif. Ya, ini salah satu jawaban kita adalah 1 ya. Nah, udah dapat X1-nya, coba yuk kita carikan. Carikan ini nilai dari ini ya. 2X1 kuadrat dikurangi X1. Nah, ini gini. Ini nanti kita coba ya X1-nya substitusi ke sini.
Ya kalau ada di pilihan selesai. Kalau sampai nggak ada, ya berarti ini kan ini salah satu nilai X1 ya. Ini kan X1 pangkat 3 min 2 X1 kuadrat min X1 min 2 ini dimungkinkan solusinya tuh ada 3. Nah, salah satu solusinya kita dapat ini adalah 1. Nah, kita periksa ke sini. Kalau kita dapat jawabannya di sini ya udah selesai. Tapi kalau nggak dapat jawabannya, berarti kita harus carikan solusi yang lain dari X1 ini nih. Yuk kita coba periksa. Kalau X1-nya kita ganti jadi 1 ya. Kita taruh ke sini ya. Ini dipastikan jadi 2 dikali ya 1 kuadrat ya 1. Dikurangi X1-nya tadi yang 1 ini. Ya 2 kurang 1 hasilnya 1. Kita lihat yuk. Apakah ada di pilihan? Ternyata ada. Jawabannya yang D. Ya berarti ya udah. X1-nya benar yang sama dengan 1 ini. Sehingga 2X1 kuadrat min X1 ternyata hasilnya sama dengan 1. Ada pilihan yang D. Nah ini masalah limit ya, ini cukup rumit ya. Tipe-tipe soal SBMPTN seperti ini nih. Ya, nggak bisa kita ya kasusnya hanya mencarikan nilai limit, nggak bisa. Ini nih harus disketsakan supaya kebayang nanti apa yang harus kita lakukan di sini. Bisa ya dimengerti? Oke.